Halo sahabat sehat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Rida, host dari podcast Tamada, tanya masalah Anda dengan ahlinya. Hari ini spesial banget loh, apalagi dalam rangka memperingati 28 Juli 2024 yaitu Hari Hepatitis Sedunia. Kami hadirkan di sini salah seorang dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Taman Husada Bontang, yaitu Dr. Calvin Layuk Alo, spesialis penyakit dalam. Siang dokter. Selamat siang Dok Rida. Apa kabar dok? Baik dok. Saya minta waktunya sebentar nih dok. Kita sharing-sharing materi tentang seputar penyakit hepatitis kepada masyarakat Kota Bontang. Dok, hepatitis itu apa sih dok? Mungkin dokter bisa cerita kepada teman-teman di manapun. Silakan dok. Ya, baik. Jadi teman-teman, hepatitis itu kita merujuk kepada suatu istilah yang menggambarkan suatu peradangan atau infeksi yang terjadi pada liver. Memang sebagian besarnya itu terjadi oleh karena infeksi virus. Infeksi virusnya itu sendiri ada 5, A, B, C, D, dan E. Tapi ada juga beberapa penyakit yang bisa menimbulkan gejala mirip hepatitis. Baik. Hepatitis berarti peradangan, tadi liver itu sama dengan kayak hati ya dok istilahnya ya, mungkin bahasa awamnya radang di hati ya dok ya. Baik, dokter tadi sebut tipe A sampai E, ternyata banyak ya dok ya tipe virus hepatitis ini ya. Dok, kan hepatitis tuh setahu saya ada yang hepatitis kronik, ada juga hepatitis akut. Itu bedanya apa sih dok? Mungkin bisa dijelaskan dok. Baik dok, jadi kalau hepatitis itu kita bedakan akut dan kronik berdasarkan durasinya biasanya. Jadi kalau kronik biasanya sudah di atas 6 bulan. Nanti dilihatkan dari riwayat pemeriksaan diagnosis yang sebelumnya gitu. Apakah sudah lebih 6 bulan dari yang diagnosis pertama atau yang sebelumnya, seperti itu. Kalau yang akut otomatis berarti masih di bawah 6 bulan infeksinya. Berarti masih baru ya dok masih ya? Baru. Baik. Dok, mungkin banyak yang bertanya juga. Hepatitis ini bisa ditularkan bagaimana dok? Apakah dengan berdekatan begini ataupun dari ibu ke anak, atau bagaimana mekanisme penularannya hepatitis itu seperti apa sih dok? Baik, terima kasih. Kalau penyakit infeksi itu kan memang bermacam-macam cara penularannya. Seperti kemarin corona ya lewat udara. Kalau hepatitis sendiri itu tergantung dari jenis virusnya. Misalnya hepatitis A dan E itu lewat istilahnya fekal oral. Jadi misalnya dari makanan daging yang tidak masak dengan baik, kemudian ada virusnya di situ, jadi bisa terinfeksi dari situ. Tapi melalui darah atau cairan tubuh, hepatitis A dan E tidak bisa. Kalau hepatitis B, C, dan D itu terutamanya lewat cairan tubuh, misalnya darah atau cairan mani, seperti itu. Berarti kayak seperti lewat hubungan seksual seperti itu bisa ya terjadi dok ya, bisa. Dengan virus B, C, D tadi ya dok, ya dok. Terus dok, saya ingin tanya, yang sering kasus di rumah sakit kan ada juga pemeriksaan ibu hamil untuk hepatitis. Berarti apakah dimungkinkan seorang ibu itu menularkan hepatitis kepada anaknya dok? Ya, itu sangat mungkin ya dok ya. Jadi hepatitis B itu sendiri kita tahu cara penularannya ada 2, melalui transmisi vertikal maupun horizontal. Jadi vertikal misalnya dari ibu ke anaknya, biasanya terjadi di masa perinatal. Atau horizontal, jadi misalnya ibunya sudah melahirkan, anaknya kemudian misalnya diberi makan, misalnya terkena air liurnya, kebetulan di air liurnya terdapat virus, bisa terkena dari situ juga. Setahu saya tuh ada ibu-ibu dengan ternyata terinfeksi hepatitis, ada vaksinnya beda ya dok ya, untuk bayinya kelihatannya seperti itu ada bedanya. Jadi ada pencegahan begitu bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi hepatitis B lahir, ada semacam pemberian kekebalan pasif gitu, HBIG namanya, untuk semakin mengurangi resiko penularan dari ibu ke anaknya. Kalau dari bagian penyakit dalam sendiri, pada ibu yang menderita hepatitis B, biasanya di trimester akhir itu kami periksakan jumlah virusnya. Beberapa kasus yang jumlah virusnya sangat banyak, itu kami berikan sebagai pencegahan, yaitu obat
antivirus. Jadi kita berikan jangka waktu selama hamil sampai beberapa bulan setelah melahirkan. Gunanya apa? Untuk mengurangi paparan ke bayinya. Gitu. Baik. Berarti penting sekali ya dok ya, pada saat kontrol hamil atau ANC atau antenatal care itu, seorang ibu juga ada diwajibkan untuk cek hepatitisnya ya dok ya, untuk seperti tadi ternyata positif, perlu diberi obat pencegahan seperti yang dokter sampaikan tadi ya dok ya, untuk pencegahan penularan. Karena banyak dari gejala-gejalanya itu yang tidak menampakkan gejala apa-apa. Ternyata gitu. nggak bergejala ya dok ya. Jadi ada yang bergejala, ada juga yang seperti biasa-biasa saja. Mungkin di awalnya bergejala, tapi sesudah dia berkembang, gejala awalnya menghilang, dia menetap, tapi tetap positif, tetap ada virusnya di dalam darahnya. Seperti itu. Baik, dok, saya jadi penasaran, faktor resiko apa sih seseorang bisa terkena paparan hepatitis tadi? Ada nggak faktor-faktor resiko sehingga seseorang itu bisa beresiko kena ketularan hepatitis? Ya, jadi kalau misalnya cara penularannya tadi itu menentukan kepada faktor resikonya untuk penularannya, infeksinya. Jadi misalnya hepatitis A dan E itu misalnya dengan mengkonsumsi makanan yang kurang sehat, kurang dimasak dengan baik maksudnya, itu bisa menularkan dari situ. Nah, untuk hepatitis B, C, dan D itu bila melakukan hubungan seksual yang tidak aman, misalnya berganti-ganti pasangan atau bergantian memakai jarum suntik, itu bisa tertular dari situ. Baik, intinya setia itu penting ya dok ya, betul. Kemudian ini dok, saya tertarik yang hepatitis A dan E. Kita kan nggak tahu ya jajan di mana, apakah makanannya ini resiko tertular atau enggak. Jadi kita sebagai customer harus hati-hati juga ya dok ya, milih makanan dimanapun kita beli gitu ya dok ya, karena ada resiko juga terinfeksi seperti itu. Ya benar, jadi kalau diagnosisnya sendiri itu memang kalau yang pasti-pasti itu dari pemeriksaan darah ya. Misalnya hepatitis A dari antibodi HAV-nya gitu, atau melihat jumlah virusnya gitu, melihat berapa virusnya di dalam darah. Kalau untuk dari klinisnya sendiri sebenarnya mirip-mirip semua. Kalau gejala awalnya apa, ya jadi kayak mual muntah, jadi demam yang enggak terlalu tinggi, badannya menguning, nyeri perut, itu mirip-mirip semua di masa-masa awal infeksi gitu. A, E, B, C, dan D itu sama, kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Ya dok ternyata ya. Nanti kita lihat lagi dari pemeriksaan darahnya, lihat enzim hatinya meningkat atau gimana, bilirubinnya, terus yang tadi yang berdasarkan spesifik dari masing-masing hepatitisnya, antibodi hepatitis A, B, E, itu nanti ada sendiri masing-masing. Baik, jadi ada screening khususnya gitu ya dok, untuk tipe-tipe virus yang tadi dokter sampaikan ya dok ya. Dok, tadi kan dokter sudah cerita tentang gejalanya, faktor resikonya. Sebenarnya apa sih yang harus kita jaga untuk mencegah terhindar dari penyakit hepatitis ini? Mungkin ada tipsnya dari dokter Calvin. Ya, jadi yang pertama sesuai tadi cara penularannya ya, berarti misalnya A dan E ya kita harus jaga betul apa yang kita makan. Misalnya kita mau makan di luar, kita tetap lihat tempat makannya ini bersih apa tidak. Misalnya makan daging sudah dimasak betul apa tidak. Terus untuk B, C, dan D itu ya pasti menjaga hubungan keluarga yang sudah berumah tangga tetap setia seperti itu, atau tidak memakai jarum suntik bergantian seperti itu. Terus kalau misalnya sudah ada faktor risiko, misalnya kita tahu ibu kita itu menderita hepatitis B, kita juga harus screening gitu. Takutnya kita juga kena dari ibu seperti itu. Jadi kalau ada dari pasangan misalnya, dari ada yang pasangan kena, juga gitu. Seperti itu. Misalnya sudah tahu pasangannya ada kena infeksi hepatitis B apa C, ya kita juga memeriksakan diri. Berarti ada inisiatif sendiri ya dok ya dari keluarga pasien, kalau ternyata keluarga kita ada yang hepatitis nih, berarti baiknya kita screening ya dok ya, lebih aman. Banyak di polis seperti itu, jadi ada temuannya seperti itu banyak ya dok jadi pasangannya kena, dia juga memeriksakan diri. Ada yang ternyata kena, ada yang ternyata aman-aman aja. Yang aman-aman biasanya kita tetap menyarankan tidak apa-apa berhubungan, tapi misalnya menggunakan pengaman, meskipun tidak 100% bisa mencegah, tapi setidaknya bisa sangat mengurangi
risiko penularannya. Baik dok, dok saya penasaran nih, ada pernah juga warga yang bertanya, kalau penggunaan alat cukur berjamaah, misalnya datang ke tukang cukur tuh, kita kan nggak tahu nih customernya itu dia ada hepatitis atau enggak nih, ada risiko nggak sih dok penularan antar dengan alat cukur seperti itu? Secara teori sih seharusnya bisa, karena kan lewat darah juga. Betul. Jadi misalnya kalau saya pribadi, saya selalu minta ke tukang cukurnya, kalau mau dipotong yang cempangnya itu harus diganti, yang baru lah siletnya istilahnya. diganti dengan yang baru gitu. Karena ya tetap ada, meskipun mungkin sedikit atau apa, kan tetap kita tidak tahu waktu itu Betul. keadaan umumnya bagaimana, apakah bagus apalagi kurang gitu. Soalnya kan tadi dokter bilang nih, ada tipe hepatitis bergejala, ada juga yang tidak bergejala, yang jangan sampai kita ketularan sama orang-orang yang tidak bergejala, padahal dia kelihatannya sehat-sehat aja. Nah dok, bagaimana kalau kita dalam posisi menderita hepatitis, apa nih yang harus dilakukan oleh penderita tersebut, dan apakah ada dukungan dari sekitar untuk pasien-pasien menderita hepatitis? Mungkin dokter bisa sampaikan. Ya. Jadi kalau misalnya kita merasakan gejala-gejala yang seperti tadi, kayak mual muntah, badan atau mata menguning, ada demam, yang paling pertama pasti memeriksakan apakah memang hepatitis atau penyakit lain yang mungkin mirip gejalanya dengan hepatitis. Nah kalau memang terbukti kena hepatitis, ya pasti nanti ada terapi-terapinya sendiri tergantung jenisnya. Misalnya hepatitis A dan E itu dia tidak ada terapi khususnya. Istilahnya kalau di kedokteran self-limiting. Jadi dengan banyak istirahat, makan yang baik, minum cukup, itu biasanya akan sembuh sendiri dalam beberapa minggu. Nah beda halnya dengan infeksi B, hepatitis B, C, dan D. Itu biasanya ada evaluasi lanjutannya gitu. Karena ada yang hilang sendiri, ada yang menetap sampai seumur hidup. Istilahnya hepatitis kronik tadi. Kronik gitu. Tapi itu pun hepatitis kronik tidak semuanya kita obati. Jadi ada nanti syarat-syarat tertentu, misalnya kita cek jumlah virusnya, kita cek HBE-AG, anti HBE, SGOT, SGPT gitu kita cek. Nanti itu jadi variabel-variabel untuk menentukan apakah pasien ini perlu diberi obat antivirus atau tidak. Terus USG juga itu perlu, nanti kita lihat keadaan hatinya, limpanya di dalam seperti apa gitu. Baik dok. Terus ada juga yang pernah bertanya nih dok, kalau sudah pernah kena sakit hepatitis, misalnya hepatitis A dan E seperti yang tadi dokter sampaikan, itu kan yang sering mungkin terjadi ya, apalagi kalau tidak menjaga higienitas makanan, itu apakah akan berulang atau dia akan ada istilahnya kekebalan pada diri sehingga tidak mungkin kena lagi hepatitis A dan E? Mungkin kalau hepatitis A dan E itu secara teori sih masih bisa kena lagi gitu, karena diberi vaksin pun itu tidak serta-merta akan melindungi untuk seumur hidup gitu. Paling beberapa tahun aja itu sudah berkurang lagi. Sama dengan hepatitis B yang vaksinnya itu juga tidak seumur hidup. Nanti seiring waktu dia akan berkurang. Nah untuk hepatitis C sendiri itu memang sampai saat ini belum ada vaksinnya. Dan hepatitis D itu karena dia sifatnya hanya bisa hidup kalau ada infeksi hepatitis B, jadi dia vaksin khususnya tidak ada, cuma kita fokusnya ke B. Jadi kalau B tidak ada, hepatitis D ini sebenarnya tidak bisa hidup. Jadi dia hanya bisa koinfeksi atau superinfeksi, kayak dompleng gitu. Dia tidak bisa melakukan infeksi sendiri. Hepatitis D sendiri itu nggak bisa, dia harus ada bersamaan B. Jadi B-nya yang kita fokus. Mungkin sembuh nggak sih dok penderita hepatitis B, C, D yang dokter sampaikan tadi? Jadi kalau hepatitis B, C, dan D itu biasanya tergantung dari mana dia, sejak kapan dia kenanya. Kalau sudah dari kecil, kemungkinan berkembang jadi kronis itu besar. Bisa jadi sirosis, jadi kanker hati itu besar. Tapi biasanya kalau kenanya di dewasa, lebih 90%-nya itu hilang sendiri gitu. Hanya ada beberapa yang jadi chronic carrier gitu. Jadi kadang nggak ada gejalanya tapi tetap ada virusnya di dalam. Dokter Calvin, saya penasaran berapa lama sih pasien penderita hepatitis itu mengkonsumsi obat-obatannya? Mungkin dokter bisa jelaskan. Ya baik, terima kasih dok. Jadi
Kalau pengobatan hepatitis B dan C itu sendiri tergantung dari keadaan dari masing-masing pasien. Jadi misalnya apakah sudah terjadi sirosis dekompensata atau belum? Misalnya sudah terjadi sirosis dekompensata, itu berarti pengobatannya seumur hidup kalau hepatitis B. Jadi kalau belum terjadi sirosis dekompensata, biasanya harapan untuk masih bisa sembuh itu masih ada. Cuman ya kita tidak bisa prediksi nanti pasien ini berapa tahun, pasien ini berapa tahun. Sampai sekarang kalau di poli yang berobat ya ada yang memang sudah bertahun-tahun minum obat ya belum sembuh-sembuh gitu. Jadi sangat bergantung kepada kondisi pasien masing-masing, kepatuhan minum obatnya bagaimana, keadaan penyakitnya saat mulai berobat itu sangat bergantung dari situ. Terus bagaimana mengevaluasi dari efek obat tersebut gitu? Apakah misalnya pasiennya harus 3 bulan sekali cek fungsi liver atau 6 bulan sekali atau apa? Biasanya prosedurnya bagaimana sih dok untuk evaluasi pengobatannya? Ya, jadi misalnya untuk pasien-pasien yang mendapat terapi interferon itu biasanya ada per bulan di awal-awal. Kemudian kalau yang mendapat terapi antivirus misalnya tenofovir itu biasanya per 6 bulan itu kita cek fungsi ginjalnya terutama. Fungsi ginjal ya dok. Ya. Itu mesti puasa nggak dok pasiennya? Oh tidak perlu. Jadi kita cek apakah ada efek atau tidak. Kalau sampai saat ini sih yang pasien-pasien hepatitis B yang kami rawat di poli itu saya sendiri belum pernah menemukan ada yang sampai kena komplikasi gagal ginjal dari minum obat antivirus. Ya. Berarti obatnya cocok dengan pasien tersebut ya dok ya. Dokter tadi ngomong tentang hepatitis B, tadi ada istilah serosis itu mungkin teman-teman di sini mungkin belum terlalu paham ya. Itu mungkin ada komplikasi dari penyakitnya ya dok ya? Atau bagaimana dok? Serosis itu apa sih dok? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi sirosis itu kalau dari bahasa mudahnya terjadi proses fibrosis atau pembentukan jaringan ikat yang sangat masif di jaringan hatinya. Lama-lama jaringan hatinya ya semakin mengecil, semakin mengeras. Ya, kemudian muncul komplikasi terkait dari sirosis tersebut. Karena kita ketahui kalau hati itu kan banyak sekali fungsinya. Betul, untuk sebagai filter lah, penyaring ya dok ya. Terus untuk produksi albumin, untuk fungsi pembekuan darah, jadi semuanya itu akan terpengaruh semua nanti. Ada yang kadang sampai perutnya jadi bengkak, isi cairan, segala macam gitu. Lama-lama ada yang berkembang jadi kanker hati, gitu. Ada juga yang tidak, gitu. Jadi sangat beda-beda tiap pasien itu sendiri keadaannya. Baik, berarti orang yang sudah menderita hepatitis harus berhati-hati juga dengan penyakitnya, jangan sampai jatuh ke komplikasi yang dokter sampaikan tadi ya dok ya, karena resiko untuk kehidupannya selanjutnya tentunya ya dok ya. Baik, dokter, tadi dokter bilang soal vaksin-vaksin nih, apakah semua A sampai E itu ada vaksinnya untuk dalam rangka pencegahan dari penularan hepatitis? Ya, kalau untuk vaksin kebetulan untuk hepatitis A, B, D dan E itu sudah ada. Tapi kalau untuk hepatitis C sendiri saat ini belum ada vaksinnya. Jadi kita fokusnya itu di screening awal, kita deteksi secepat mungkin, kita kasih terapi kalau hepatitis C. Kalau yang 4 lainnya itu untungnya sudah ada. Jadi anak-anak itu kan dari kecil itu sudah divaksin, terutama hepatitis B biasanya sudah kombinasi dengan vaksin yang lain. Kalau hepatitis A dan E itu biasanya belum terlalu yang jadi mesti dilakukan sih. Biasanya tuh mungkin dari negara lain mau berkunjung ke suatu negara, mungkin di situ banyak ada persyaratannya gitu ya dok ya. Banyak kejadian hepatitis A, E ya dia bisa vaksin dulu sebelum berkunjung. Oke, baik dok. Nah dok, ini sudah masuk di ending nih dok. Mungkin dokter ada saran untuk teman-teman yang ada di sana, apa yang harus kita lakukan dalam rangka mencegah hepatitis ini juga, dan bagaimana membuat pasien-pasien yang hidup dengan hepatitis. Mungkin dokter bisa sampaikan. Ya, jadi kalau pasien sudah terlanjur terkena hepatitis ya pasti pengobatan rutin. Kalau memang sudah berobat, kalaupun tidak berobat ya harus kontrol rutin. Seperti yang saya bilang tadi, tiap berapa bulan, biasanya tiap 6 bulan kita evaluasi
fungsi hatinya, melalui pemeriksaan darah, melalui pemeriksaan USG seperti itu. Kalau yang belum terkena, ya tetap jaga kesehatan, ya, terutama dari misalnya hepatitis A dan E, berarti jaga makanan. Kalau yang B, C, D ya harus menjaga diri dari misalnya perilaku seks yang tidak sehat, berganti-ganti pasangan seperti itu, atau bergantian memakai jarum suntik seperti itu. Baik. Dan mungkin ini juga buat teman-teman kita sendiri ya dok ya, di lingkungan rumah sakit ya kita juga harus waspada ya, karena kita berkaitan juga dengan produk darah, terus alat suntik juga, jadi kita perlu juga mengingatkan buat teman-teman yang bekerja di lingkungan rumah sakit untuk memakai APD kayaknya dok ya, sebetulnya dok ya. Baik dokter, sebelumnya terima kasih sekali atas kesediaannya pada hari ini. Semoga materi yang dokter sampaikan bermanfaat untuk baik kita sendiri maupun masyarakat di luar sana. Teman-teman sekalian, demikian tadi materi tentang hepatitis yang telah disampaikan oleh Dr. Calvin Layuk Alo, spesialis penyakit dalam di RSUD Taman Husada Bontang. Semoga materi yang disampaikan pada kali ini bermanfaat. Tak lupa saya ingin menyampaikan bahwa di RSUD Taman Husada Bontang kita punya 3 dokter spesialis penyakit dalam yang melayani penyakit dalam, poligeriatri, dan juga layanan rawat inap. Tak lupa kelengkapan obat-obatan di RSUD sangat lengkap, dan juga ada ketersediaan vaksin hepatitis yang bisa Anda dapatkan di RSUD Taman Husada Bontang. Sampai jumpa lagi di tema podcast lainnya bersama saya Dr. Ida. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.